Nama saya Effendi. Kemudian Frater Domi OSC ya. Ada nggak fraternya? Silakan duduk, berdiri frater. Ya, ini fraternya ya. Saya tadi belakangnya OFM ya, yang ini OSC gitu. Kemudian anak-anak seminari, nah ini silakan berdiri semuanya ya, biar kelihatan. Masih mau berdiri atau duduk ya? Anak-anak ini berjumlah 27 orang dari 2 kelas ya. Kelas 2 dan kelas 3. Jadi saya sendiri mendampingi anak-anak ini di seminari selama berapa tahun ya? Sudah 2 tahun ya. Bapak Ibu saudara-saudari, Seminari Stella Maris Bogor adalah satu-satunya seminari menengah milik Keuskupan Bogor ya. Dimulai sejak tahun 1950 itu di Cicurug ya. Jadi tahun itu dari awal sebenarnya Seminari Stella Maris ini bergabung dengan para calon Fransiskan atau OFM di Cicurug sana. Tahun 1950 sampai 1961 di sana. Sekitar 11 tahun. Tetapi dalam perkembangan waktu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan dan juga banyak calon yang mau masuk seminari, kemudian periode pertama di Cicurug itu ditutup dan kemudian dipindahkan ke Sukasari tahun 1961 sampai 1963. Gereja Sukasari yang sekarang itu adalah seminari dulu ya. Gereja 1 Fransiskus Asisi Sukasari. Di sana cuma bertahan 3 tahun. Ya. Tadi karena Monsinyur Nikolaus Heise OFM merasa bahwa seminari ini sangat penting, kemudian setelah dari Sukasari kemudian dipindahkan ke Bogor, Jalan Kapten Muslihat, persis di samping Katedral Bogor ya. Dan itu yang bertahan dari 1963 sampai 2019. Dari sanalah muncul banyak imam yang dihasilkan dari seminari ini. Mau tahu siapa saja Bapak Ibu? Yang dihasilkan dari seminari Stella Maris ini, kalau uskupnya Monsinyur Leo Labalajar OFM, Monsinyur Emeritus Keuskupan Jayapura. Bapak Ibu kenal nggak beliau? Ya, kenal ya. Kemudian Monsinyur Tri, sekarang uskup Keuskupan Purwakerto ya. Kemudian kalau ingat Opa Alfonso Hardi ya, Romo Alfonso Hardi OFM, juga dia alumnus dari Seminari Stella Maris Bogor. Dan juga banyak lagi yang lainnya ya. Sudah menciptakan banyak lulusan yang berguna bagi gereja, bagi nusa dan bangsa. Mulai tahun 2019 karena situasi seminari di Jalan Kapten Muslihat itu sudah sangat ramai ya. Jadi tidak memadai lagi untuk sekolah pembinaan calon imam. Akhirnya 2019 seminari ini dipindahkan ke Telaga Kahuripan Parung ya. Jadi makin ke sana makin sepi kami ya. Makin sunyi. Dari tahun 2019 sampai sekarang seminari ini dengan bangunan baru itu berdiri di sana. Dan sekarang jumlah anak-anak di sana 57 orang. 56, sorry. 1 orang baru mundur kemarin ya. Jadi 56. Dari kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA dan ada kelas akhir, itu kelas persiapan untuk mereka
ya kayak transit gitulah menuju seminari tinggi ya. Jadi sekolahnya 4 tahun kalau di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan para formator itu sebutan untuk para pendamping anak-anak seminari. Kami romonya ada 3. Saya OFM, Effendi OFM, dan 2 Romo Projo Bogor, Romo Nanang OFM, Romo Nanang, dan Romo Untung ya dari Projo Keuskupan Bogor. Fraternya, diakonnya ada 1, diakon Beni, berarti udah 4. Fraternya ada 3, Frater Domi OSC, 1 frater Keuskupan Bogor, Projo Keuskupan Bogor, dan 1 frater Projo Keuskupan Purwokerto. Kami bertuju mendampingi anak-anak ini dari pagi hingga tidur lagi ya. Demikian Bapak Ibu. Nah, apa saja yang mereka buat di sana ya? Banyak sekali ya. Kalau saya ceritakan nanti mungkin esok baru selesai misa ini ya. Tapi prinsipnya di seminari, namanya seminari, berarti itu panti calon imam, tempat calon imam, persemaian benih-benih panggilan anak-anak. Tentu saja yang ke sana adalah yang mau jadi pastor gitu. Nah, sehingga di sana diarahkan untuk kamu harus ya mengikuti jalur ini. Yang dikembangkan di sana, yang pertama adalah dari aspek humanis ya, kemanusiaan. Anak-anak ini diajari untuk hidup disiplin. Bangun pagi jam 4.45 ya. Mandi, kemudian ke kapel ya, berdoa. Setelah doa, kemudian mereka ekaristi. Setelah ekaristi sarapan, setelah itu sekolah seperti biasa. Jadi mereka diajari kedisiplinan di sana. Yang telat bangun pasti dibangunkan oleh kami ya, atau oleh lonceng gitu ya. Nah, dari aspek humanis kemanusiaan mereka dilatih untuk mandiri. Mereka cuci baju sendiri, kemudian apalagi yang sendiri ya, membersihkan kamar mandi, kamar tidur sendiri, semua serba sendiri ya. Jangan harap ada karyawan untuk membersihkan itu. Tidak, semua anak dilatih untuk hidup mandiri dan disiplin tepat waktu ya. Kemudian dari aspek spiritualitas mereka juga dibimbing ya soal kehidupan doa mereka. Ekaristi wajib setiap hari. Doa pagi, sore dan malam itu wajib. Malam 9:30 ditutup dengan doa malam sebelum mereka tidur ya. Jadi kebutuhan jasmani dan juga rohani mereka terpenuhi selama di sana. Itu aspek spiritualitas. Doa, rekoleksi, retret, meditasi itu mereka lakukan di sana. Kemudian dari aspek intelektual, ini juga sangat penting ya. Jangan mengira bahwa mereka ini tidak sekolah, mereka sekolah ya. Jadi seperti SMA biasanya mereka juga mengenyam pendidikan di bawah pendidikan ya, Indonesia. Jadi mereka akan bergabung dengan anak-anak sekolah Marsudirini Bogor, SMA Marsudirini. Kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum Cambridge ya, 2 kurikulum yang dipakai. Kalau kurikulum Cambridge berarti kebanyakan bahasa Inggris nanti ya. Nah, itu juga dilatih di sana. Dari intelektual ya mereka diajari banyak hal. Setelah mereka belajar pendidikan umum, di seminari mereka juga diajari pendidikan mata pelajaran seminari. Misalnya, yang pertama bahasa Latin ya. Jadi mereka juga belajar bahasa Latin sebagai bahasa khas Gereja Katolik. Selain bahasa Latin, kitab suci, pengantar kitab suci, kemudian ajaran-ajaran kegerejaan juga diajari di sana, liturgi diajari, dan juga aspek-aspek lainnya. Banyak sekali ya Bapak Ibu, saya aja capek untuk menjelaskannya ya. Karena itu daripada saya capek, Bapak Ibu nanti kalau punya anak, punya ponaan, punya cucu ya, sekolahkan di sana. Siap enggak Bapak Ibu? Ya. Ya.
kami akan terus berdoa supaya Bapak Ibu tergerak hatinya untuk memasukkan anak ke seminari kami supaya jadi pastor ya. Siap enggak Bapak Ibu? Mau tidak mau harus siap Bapak Ibu ya. Silakan mendaftar, kami punya media sosial juga, silakan dikunjungi Seminari Stella Maris Bogor di Instagram dan platform digital lainnya. Nah, supaya saya tidak ngomong sendirian ya, saya random saja, saya cari satu anak lah, kalian sampaikan kesan dan pesan kalian selagi kalian masih menjadi seminaris ya. Selama kalian menjadi seminaris, kira-kira sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya, orang tua kalian ini. Enaknya jadi seminaris itu apa? Apa yang kalian dapat di sana ya? Saya mau tunjuk siapa ini ya? Yang paling muda tadi yang dirijen aja ya. Oke, mana tadi yang tangannya melambai-lambai sepanjang misa tadi itu? Mana dia? Mario ya, Mario. Kita beri aplaus dulu untuk Mario ya, Bapak Ibu ya. Silakan kamu ngomong apa aja terserah ya. Tapi ingat waktu karena ini mau makan siang sebentar lagi ya. Silakan kamu menyampaikan kesan mula selama 3 tahun di seminari dan apa saja yang kamu dapatkan. Ini tanpa latihan loh Bapak Ibu ya. Ini natural. Silakan kamu ngomong. Oke, baik. Terima kasih Pak Rependi yang mendadak sekali ya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi untuk anak seminari masih ada panggilan? Masih. Aman ya. Lihatlah Bapak Ibu sekalian. Ini muka-muka sangat bersukacita karena jarang sekali kita keluar. Jadi kita bersyukur dapat tugas di Depok sini karena selain jauh, jadi sekalian bisa ya cuci mata gitu kan. Terus, oke, baik. Jadi mungkin saya akan bercerita tentang panggilan saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mario dan sekarang saya berada di tingkat 3 atau sama dengan kelas 3 SMA. Nah, jadi yang pertama yang saya ingin bagikan adalah tentang first impression saya tentang seminari. Jadi sebelum saya masuk seminari itu mungkin pertama tuh saya takut, soalnya saya membayangkan bahwa seminari itu adalah sebuah tempat yang dimana orang-orang di dalamnya itu kegiatannya hanya doa saja, hanya doa sih gitu. Tapi setelah saya masuk dan setelah saya berdinamika bersama di dalamnya, saya merasa bahwa benar tadi kata Pak Effendi, meskipun seminari adalah tempat pendidikan calon imam, tidak hanya spiritualitas yang dibina di dalamnya. Tadi Pak Effendi juga sudah bilang tentang intelektualitas, kita belajar bersama dengan SMA Marsudirini Bogor. Nah, lalu karena ketakutan saya gitu kan, kirain di dalam tuh orangnya pendoa aja. Tetapi ternyata di dalamnya enggak. Kita sendiri diajarkan tentang kedisiplinan, bagaimana cara kita mengolah diri kita, bagaimana cara kita memanage diri kita sebagai manusia, dan bagaimana kita pula sebagai manusia yang ingin menjadi seorang imam gitu. Jadi pertama dan utama motivasi masuk seminari pastilah ingin menjadi seorang imam. Maka dari itu ya, meskipun fokusnya menjadi seorang imam, tapi banyak sarana yang bisa mendukung kita sebagai anak seminari menjadi seorang imam. Ya contohnya saja, kegiatannya tidak hanya doa. Kita juga melakukan kegiatan seperti biasa, belajar, berolahraga tentunya. Anak seminari ini kalau berolahraga
Pokoknya karena olahraga jadwal hanya 3 kali dalam seminggu, pokoknya habis-habisan sampai cedera-cedera, cedera-cedera dan ya itu intinya kita bersuka-cita gitu kan, karena olahraga menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan panggilan yang ada dalam diri kita gitu. Terus tidak hanya olahraga, kemudian ada juga jam-jam tambahan ekstrakurikuler seperti band, tari tradisional, modern dance, dan juga teater ya. Jadi di seminari itu kita bisa mengembangkan bakat minat kita juga. Kalau kita berminat untuk bernyanyi, band misalnya, kita bisa ikut serta dalam ekstrakurikuler band itu. Jadi kita bisa mengembangkan bakat minat kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Terus selain ada ekstrakurikuler, kita juga di dalamnya hubungan antara formator dan seminaris itu seperti ayah dan bapak gitu kan. Jadi kita bersama salah. grogi. Seperti ayah dan anak. Jadi Pater Effendi ini ya, saya kasih tahu. Dia itu adalah Romo yang jaga olahraga. Jadi ketika kita hari Sabtu jam olahraga, dia selalu bermain bersama kita. Main mini soccer. Jadi pokoknya kalau udah Pater Effendi megang bola, pokoknya 3 orang yang harus jaga dia. Supaya dia jangan lewat, jangan sampai kita kegolan. Karena biasanya kita main bola tuh sambil ada taruhannya. Biasanya push up lah, apalah. Dan ya itu pokoknya Pater Effendi adalah orang yang jago olahraga gitu. Dan kita seperti Pater Effendi ini, dia selalu ada untuk kita. Dan juga formator yang lainnya. Ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kebingungan ya dalam pelajaran, kita para formator ini open, terbuka dengan kita. Jadi kita bisa mendatangi kamar mereka, kita ngobrol-ngobrol secara 4 mata tentang panggilan, tentang kehidupan. Dan ya, formator sangat membantu para seminaris dalam menumbuh kembangkan panggilan dalam diri mereka, dalam diri kita para seminaris. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Biasa ya kalau depan orang banyak saya dipuji-puji ya. Terima kasih, seperti itu ya. Nanti selebihnya sekali lagi Bapak Ibu silakan, kalau tidak punya anak untuk disekolahkan di sana, sekali-sekali berkunjung ke tempat kami ya. Sangat sunyi, adem, kemudian kami bisa terima Bapak Ibu dengan baik di sana. Berkunjunglah ke tempat kami di Telaga Kahuripan ya, samping sekolah Marsudirini, samping susteran OSF. Selama ini dari paroki-paroki selain Paulus itu banyak sekali yang ke sana. Saya belum pernah bertemu dengan umat-umat dari paroki Paulus. Ada apa ya? Di sana kalau misalnya Legio Maria pasti mereka berkunjung ke sana. Ibu-ibu WKRI pasti berkunjung ke sana. KEP berkunjung ke sana ya. Tidak usah bawa apa-apa ya. Cukup ajak kami makan bareng di sana. Di seminari gitu. Kami sudah sangat terbuka untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menguatkan anak-anak kami ya. Betul bahwa kami ini bertindak sebagai ayah sekaligus ibu dari anak-anak ini ya. Kami akan mendampingi mereka dari pagi, malam ya. Karena memang untuk itulah kami diutus ya. Kurang lebihnya mereka itu bisa diatasi kalau kami bersatu, karena kami punya satu tujuan, yaitu untuk melayani Tuhan, melayani umat sekalian. Bapak Ibu, mainlah ke tempat kami akan menerima kalian semua dengan sangat senang. Tuhan memberkati kita semua.